Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kali ini dimulai di laboratorium Orochimaru. Portal tiba-tiba terbuka di laboratorium, Boruto kemudian muncul dari portal tersebut. Boruto kemudian bertemu kembali dengan Koji, Sasuke, dan Orochimaru. Sasuke berkata, "Boruto, apakah kau sudah membuat keputusan?" Boruto kemudian merenung sejenak sebelum memutuskan. Boruto menghela napas dalam-dalam, matanya menyapu seluruh laboratorium yang penuh dengan berbagai alat aneh dan simbol-simbol misterius hasil eksperimen Orochimaru. Keheningan yang melingkupi ruangan hanya membuat berat keputusannya semakin terasa. Orochimaru memperhatikannya dengan mata tajam, sementara Sasuke dan Koji menanti di samping, menunggu kata-kata Boruto. Ya, akhirnya Boruto berbicara, suaranya penuh tekad tapi tetap dihantui keraguan. Jika ini satu-satunya jalan untuk mengalahkan Shibai dan melindungi dunia, maka aku akan menerima kekuatan ini. Tapi, Boruto berhenti sejenak, matanya beralih pada Orochimaru. Aku hanya ingin kekuatan ini digunakan saat benar-benar diperlukan. Aku tidak mau kekuatan ini mengubah siapa diriku atau merusak kemanusiaanku. Orochimaru tersenyum samar, ekspresinya antara rasa hormat dan ketertarikan. Kau bijak untuk mempertimbangkan risiko ini, Boruto, katanya, suaranya lembut namun mengandung kekuatan. Tanduk Shibai bukanlah sekadar artefak biasa. Seperti yang mungkin kau rasakan, kekuatan ini bisa memberi pengaruh pada tubuh dan jiwa. Tetapi aku bisa mengimplankan artefak ini tanpa melepaskan kekuatan penuhnya, kecuali jika kau memilih untuk membukanya suatu saat nanti. Koji, yang mendengarkan dengan serius, mengangguk. Keputusan ini adalah bukti bahwa kau telah matang, Boruto. Hanya sedikit yang bisa menerima beban sebesar ini tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Kami semua di sini akan mendukungmu, apapun hasilnya. Boruto menatap koleganya satu persatu, lalu ia tersenyum. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah aku akan mampu mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Sasuke, yang biasanya bersikap tegas dan dingin, memasang ekspresi lembut saat dia menatap Boruto. Kau telah membuat keputusan yang sulit, Boruto. Menjadi seorang shinobi adalah tentang mengambil risiko demi melindungi mereka yang kita sayangi. Tapi ingatlah, dalam perjalanan ini, jangan sampai kehilangan jati dirimu. Boruto mengangguk. Kemudian, dengan keberanian yang kini terpatri dalam dirinya, ia berjalan menuju Orochimaru yang sudah siap dengan alat-alat untuk implantasi. Di meja operasinya, Orochimaru telah menyiapkan beberapa instrumen pembedahan khusus, sementara tanduk Shibai ditempatkan di dalam sebuah wadah kaca yang tampak berkilauan dengan energi yang berputar-putar. Baiklah, Boruto, kata Orochimaru seraya membuka wadah kaca itu. Saat ini, aku akan mengimplankan bagian dari tanduk ini ke dalam aliran cakramu. Kau akan mulai merasakan peningkatan dalam kekuatan Shinjutsu, namun segel ini akan memastikan kekuatannya hanya muncul saat benar-benar diperlukan. Orochimaru mulai bekerja, tangannya yang cekatan menggabungkan instrumen, sementara Boruto berbaring tenang dan menyiapkan dirinya. Saat implantasi dimulai, Boruto merasakan aliran energi yang begitu kuat merasuki tubuhnya. Pandangannya buram sejenak, dan ia seperti melihat bayangan Shibai di balik tanduk tersebut, penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Aura kuno dan dahsyat dari tanduk ini terasa membanjiri tubuhnya, seperti lautan kekuatan yang berusaha menyatu dengan jiwanya. Fokus, Boruto, Sasuke mengingatkan dari samping. Kau harus mengendalikan aliran cakramu. Jangan biarkan energi tanduk itu mengambil alih. Boruto berusaha tetap tenang, berfokus pada ingatannya tentang ayahnya, Naruto, Himawari, dan Konoha yang selalu ia lindungi. Meskipun kesakitan menyengat saat implantasi, kekuatan mentalnya tetap terjaga, dan energi tanduk itu perlahan mulai menyatu dengan cakranya. Ketika Orochimaru menyelesaikan prosesnya, ia tersenyum puas. Selesai. Boruto, kau sekarang memiliki bagian dari kekuatan Shibai dalam dirimu. Tapi ingat, kendalikan itu dengan bijak. Sekali kekuatan itu terbuka, tidak akan ada jalan kembali. Boruto bangkit perlahan, merasa tubuhnya dipenuhi energi yang bergejolak, namun terkendali. Aku bisa merasakannya, katanya, suaranya bergetar oleh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih, Orochimaru.
Koji menepuk pundak Boruto dengan bangga. Selamat, Boruto. Dengan ini, kita punya peluang untuk mengalahkan Shibai dan melindungi dunia. Kau adalah harapan kita. Sasuke mengangguk dan berkata, ini hanya awal. Kita harus merencanakan langkah selanjutnya dan memastikan kekuatan ini digunakan untuk melawan ancaman yang sebenarnya. Boruto menatap mereka, tersenyum, namun dengan keseriusan di matanya. Mari kita lakukan ini. Dengan kekuatan ini, aku berjanji untuk melindungi dunia kita. Aku siap. Dengan artefak tanduk Shibai yang kini bersemayam dalam dirinya, Boruto mulai merasakan peningkatan luar biasa dalam kemampuannya, terutama dalam penguasaan Jogan, dojutsu unik yang sudah ada sejak kecil. Boruto berdiri di hadapan Orochimaru, Sasuke, dan Koji, yang semuanya memperhatikan dengan serius saat Boruto mulai menguji kekuatan barunya. Baiklah, aku bisa merasakan Joganku semakin aktif, gumam Boruto sambil berkonsentrasi. Mata Jogan di sebelah kanannya kini berkilauan lebih terang, auranya menandakan kekuatan yang lebih dalam. Orochimaru memandang Boruto dengan ekspresi penasaran. Jogan yang sekarang kau miliki mungkin mampu melakukan lebih banyak hal dibanding sebelumnya, katanya. Dengan kekuatan tanduk Shibai yang mengalir melalui cakramu, kemampuan waktu dari Jogan bisa melampaui apapun yang pernah kau bayangkan. Boruto menutup matanya sejenak, merasakan energi yang menyatu dengan cakranya. Saat dia membukanya kembali, Jogan di mata kanannya berkilau, menunjukkan kekuatan tahap pertama, kemampuan untuk memperlambat waktu dengan lebih intens daripada yang pernah ia lakukan. Boruto merasakan sekelilingnya melambat, sementara dirinya bisa bergerak bebas dalam kecepatan normal. Luar biasa, seru Boruto, melihat gerakan di sekitarnya seolah melambat drastis, hampir berhenti. Ia melangkah maju, mengamati setiap detail dari pergerakan udara dan benda di sekitarnya yang tampak tertahan. Orochimaru dan Sasuke yang melihat kemampuan ini dari luar hanya bisa terkesima. Sasuke menatapnya dengan mata tajam. Kau bisa memperlambat waktu lebih dari sebelumnya, Boruto. Ini akan sangat berguna dalam pertarungan. Tapi jangan berhenti di sini. Uji tahap berikutnya. Boruto menutup matanya kembali, mengatur napasnya, dan ketika ia membuka mata Jogan lagi, kekuatan tahap kedua aktif. Mata Jogan Boruto kini memancarkan energi yang lebih besar dan lebih intens, memberinya kendali untuk menggerakkan waktu ke belakang dalam skala terbatas. Sekarang, ayo kembali ke beberapa detik sebelumnya, kata Boruto pada dirinya sendiri, sambil berfokus pada sebuah objek yang ada di depannya. Boruto melambai, dan ia berhasil melihat potongan waktu berbalik dengan sendirinya. Objek yang sebelumnya jatuh kini kembali pada posisi semula. Luar biasa, kata Koji, terkesima. Kau benar-benar bisa mengendalikan waktu, Boruto. Kemampuan ini akan mengubah jalannya setiap pertempuran. Boruto tersenyum, namun belum sepenuhnya puas. Baik, mari kita lihat sejauh mana Jogan ini bisa dibawa, katanya dengan tegas. Kini ia bersiap memasuki tahap ketiga, tahap yang ia duga adalah kemampuan tercepat dan terkuat dari Jogan sejauh ini. Boruto berkonsentrasi lebih dalam, menyalurkan lebih banyak cakranya ke mata kanannya, hingga Jogan memancarkan sinar yang lebih intens. Boruto bisa merasakan tubuhnya seperti terdorong oleh energi kuat yang mengalir dari dalam. Dengan satu tarikan napas, ia mengaktifkan kekuatan Jogan tahap ketiga, dan waktu di sekelilingnya melaju dalam kecepatan tinggi. Saat kekuatan ini diaktifkan, Boruto bergerak seperti kilat, melesat cepat melewati pandangan normal. Sasuke yang mengamati dari kejauhan pun tertegun, bahkan dirinya yang terkenal dengan kecepatan Sharingan tak bisa mengimbangi Boruto dalam keadaan ini. Dalam kecepatan seperti ini, Boruto nyaris tak terlihat oleh siapapun di sekelilingnya. Boruto berhenti sejenak, membiarkan dirinya kembali pada kecepatan normal, merasakan denyut adrenalin yang kuat akibat Jogannya. Tahap ketiga ini benar-benar luar biasa, gumamnya, dengan senyum kecil di wajahnya. Dengan ini, aku bisa bergerak lebih cepat dari siapapun, bahkan para Otsutsuki akan kesulitan mengimbangi kecepatanku. Orochimaru mengamati Boruto dengan tatapan kagum bercampur ketakutan. Kemampuan seperti ini sangat langka, Boruto. Dalam sejarah shinobi, hanya sedikit yang bisa menguasai manipulasi waktu. Dengan kekuatan tambahan dari tanduk Shibai, Jogan Mu bisa berkembang lebih jauh dari yang kita kira. Boruto mengangguk, menyadari tanggung jawab yang ia emban dengan kekuatan ini. Aku akan menggunakan kekuatan ini sebaik mungkin, ucapnya penuh keyakinan. Dengan ini, aku bisa lebih siap menghadapi Shibai dan para Otsutsuki lainnya. Sasuke menepuk pundak Boruto. Kau sudah menjadi lebih kuat dari apa yang pernah kubayangkan, Boruto.
Sekarang tinggal bagaimana kau menggunakannya untuk melindungi dunia. Dengan tatapan penuh semangat, Boruto kini merasa siap untuk menghadapi apapun yang menantinya. Mari kita akhiri ancaman ini, dan buktikan bahwa dunia ini tak akan jatuh ke tangan Otsutsuki. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.